Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berjumpa salah satu tokoh adat di wilayah Kabupaten Donggala. Sebelum kita melanjutkan bincang-bincang tentang adat di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Donggala, buat rekan-rekan jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar video kami selanjutnya. Baik, Pak Hambali, saya mau tanya-tanya tentang beberapa hal tentang adat di Donggala, ya, khususnya Donggala, Sulawesi Tengah pada umumnya. Bagaimana sih konsep adat yang Pak Hambali maksud ini dalam kehidupan masyarakat kita itu, coba gimana ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe metande mempakaoge mempakambaso mempakabet mereka ada tentu kayak ini. Jadi adat dalam kehidupan masyarakat itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan tatanan masyarakat, karena adat ini merupakan satu pegangan yang erat antara hubungan kekerabatan baik keluarga, sanak saudara, famili, ataupun bersama membentuk dalam tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri. Adat Kaili merupakan memiliki simbol-simbol yang tentunya sangat erat dengan kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu dimaksud adalah jati diri manusia itu sendiri, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ada 5 unsur yang tidak boleh ditiadakan dalam susunan adat masyarakat Kaili apapun, karena Kaili ini sangat banyak subbahasanya. Menurut diceritakan kepada saya dari para tetua-tetua adat, pemangku adat, bahwa bahasa Kaili itu memiliki subbahasa 44 macam. Sekarang ini Pak Hambali melihat konsep keadatan itu bagaimana di wilayah Donggala? Memangkah sudah pada proseduralnya kah, atau seperti apa? Bagaimana tentang adat-adat Donggala? Bagaimana dengan sistem yang ada? Apakah adat punya intervensi yang cukup? Sampai saat ini intervensi dari pemangku kepentingan, khususnya kepada pemerintah, belum memaksimal. Walaupun ada dibangun kemarin itu rumah-rumah adat 16 kecamatan yang ada di Anjungan Gunung-Gati, tapi itu belum berfungsi. Dan menurut saya model rumah adat bukan seperti itu. Sabar. Jadi menurut Pak Hambali bahwa konsep rumah adat yang ada di wilayah Kabupaten Donggala, khususnya ada di wilayah Gonenggati, di wilayah Anjungan ya, itu belum sesuai dengan rumah adat yang dimiliki oleh Donggala atau Sulawesi Tengah. Donggala ya? Donggala. Maka harus ada perubahan atau seperti apa? Makanya ini saya sudah beberapa kali saya sampaikan kepada beberapa orang, khususnya pemangku kepentingan di atas, jangan sekali-kali adat itu dipolitisir. Jangan sekali-kali adat itu dipolitisir. Karena adat itu murni
bagaimana apa yang ditetapkan oleh leluhur itu yang harus dilaksanakan. Bukan atas adat itu diada-adakan, tetapi bagaimana menciptakan tatanan itu adat yang beradab sesuai amanah Pancasila. Nah, tapi begini sekarang Pak Ambal, adat ini kita di wilayah Donggala juga tidak begitu maksimal berlaku. Artinya ada kesalahan dalam konsep keadatan yang ada di Donggala. Harusnya Bapak Ambal ini kalau saya menilai ini harus lebih getol lagi bicara tentang konsep-konsep keadatan supaya lebih dipahami oleh masyarakat Donggala. Nah sekarang kan banyak, ini kan kalau kita ambil contoh Donggala misalnya kayak sapi berkeliaran apa segala macam. Ini kan kalau dalam keadatan kan ini misalkan butuh orang yang apa dan segala macam. Nah tapi kenapa tidak dilakukan? Sebagai tokoh adat harusnya ini punya peran penting dalam keadatan. Apalagi Bapak salah satu orang yang menjadi tim, bisa dikatakan orang yang mungkin dilantik di wilayah kekerabatan di Solo, kan begitu ya. Nah, sebagai tokoh adat yang berangkat dalam proses sebagai bentuk kekerabatan antara wilayah Donggala dengan Solo. Jadi bagaimana adat? Berarti kalau begitu adat di Donggala tidak berfungsi, padahal Bapak sendiri sebagai adat. Begini. Coba bagaimana? Saat ini adat tidak diberikan kewenangan untuk mengatur urusan di internalnya dia, internal lokal. Dan kedua, Dewan Adat Kabupaten Donggala, Ya. sampai saat ini Dewan Adat Ya. di Kabupaten Donggala Nah, sampai saat ini belum terbentuk secara utuh. kalau begitu. Dulu. Yang kedua, terus, dan perlu diketahui, saya sampaikan kembali, lembaga-lembaga adat itu kan sudah ada naungannya. Naungannya di mana? Naungannya UUD 45. Iya. Satu. Yang kedua, naungannya dia dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 5 17 tentang Pendidikan Kebudayaan. Dan kedua, dan ketiga, Peraturan Daerah Provinsi Tengah tahun 2021 tentang penyelenggaraan adat. Itu sudah ada. Nah, Donggala belum melakukan apapun, walaupun langkah awal yang telah kita lakukan bersama dengan terbentuknya dokumen pokok-pokok pikiran kebudayaan Kabupaten Donggala. Yang sekarang dibutuhkan oleh para pemangku adat, sinergitas antara pemerintah daerah dengan tokoh adat. Pemerintah daerah harus merangkul segera tokoh-tokoh adat yang di Donggala agar bersatu membangun adat dan tradisi yang sebenarnya bukan meniadakan, bukan mengadakan, tetapi benar murni utuh bahwa adat itu harus dilestarikan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh leluhur. Jadi kalau begitu Pak Wali, bicara kita kesimpulannya menurutku bahwa adat di Donggala ini bukan tidak maksimal, tetapi tidak dipergunakan. Ya sama lah mungkin tidak maksimal atau belum digunakan semaksimal mungkin. Bicara tentang persoalan teritori tentang lembaga-lembaga adat itu. Berarti di wilayah Donggala ini kita belum punya maksimal keadatan di setiap daerah. Maka sehingga kita perlu untuk lebih konsisten lagi untuk menggarap itu. Harusnya Pak Hambali lebih getol itu Pak. Karena salah satu tim yang tentunya sudah mendapatkan pengakuan atau seperti apa di lembaga adat. Bapak kan sudah sering keluar ini dari Solo, ada pertemuan keadatan dan segala macam. Harusnya Bapak parti harus. Oke. Jadi saya sudah pahami itu. Iya. Jadi bagaimana? Apa yang kami sampaikan? Iya. Coba. Sampai saat ini saya kan belum mempunyai power untuk, karena kenapa? Walaupun bagaimana saya ini anggota dalam struktur itu sebagai anggota di Badan Musyawarah Adat Provinsi Tengah. Dan ini mungkin saudara-saudara kita Kabupaten Donggala mengetahui bahwa salah seorang putra Kaili Unde duduk sebagai pengurus pemangku adat Badan Musyawarah Adat Provinsi Tengah. Dan perlu juga saya sampaikan, kenapa belum berjalan sesuai maksimal itu? Karena kenapa? Perhatian utama pemerintah ini harus bisa lebih getol lagi
Nah, bukan hanya adat itu dijadikan seremoni pada saat acara-acara birokrasi. Saya penjemputan tamu. Itu acara seremoni birokrasi. Tetapi bagaimana adat itu benar-benar dilestarikan. Nah, dengan menggunakan semua aspek-aspek pendukung di dalamnya. Aspek pendukungnya siapa? Aspek pendukungnya itu para keturunan raja, para keturunan Galara, para keturunan Kapital Laut, para keturunan Injegugu, para keturunan Tina. Itu harus dipanggil. Karena kenapa? Mau damai suatu daerah, harus 3 aspek ini, harus konsep ini 3 aspek itu harus ada dalam bagus tatanan yang baik. Apa itu? Yang pertama, berdampingan. 3 aspek itu berdampingan: adat, agama, dan pemerintah. Tunda Talusi. Konsep ini yang belum berjalan di Donggala. Nah, itu tugas Pak Ahmad. Nah, jadi saya sudah jawab apa yang Bapak lakukan selama ini. Tunda Talusi ini, ini belum berjalan. Jadi saudara-saudara, saya bisa menyimpulkan begini, bahwa diskusi dengan kami ini hanya sebatas bertukar pikiran, saling berbagi pengetahuan lah tentang bagaimana kelembagatan adat di wilayah Kabupaten Donggala. Memang kalau kita melihat Pak Hambali ya, bahwa di Donggala ini memang tidak begitu maksimalnya kelembagaan adat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal ya. Jadi olehnya ke depannya ini, lembaga adat yang ada di Sulawesi Tengah ini lebih getol lagi melihat persoalan Donggala. Karena orang di Donggala sendiri sudah menjadi kepengurusan adat di tingkat provinsi. Harusnya ini diperhatikan juga, kira-kira begitu. Baik, nanti kita berjumpa lagi pada dialog-dialog berikutnya tentang adat bersama narasumber-narasumber kita yang lain. Terima kasih Pak Hambali, saya ucapkan. Ini adalah sebuah langkah maju kita, bagaimana kita akan bicara tentang adat Donggala yang lebih baik ke depan, sehingga norma-norma atau warisan sejarah di Donggala kita perlu saya tambahkan. Ya, tambahnya betul. Tambahan. Jadi alhamdulillah, setelah saya ditunjuk oleh lembaga adat kecamatan desa-desa kelurahan yang ada di Kecamatan Banawa, saya ditunjuk sebagai ketua Majelis Adat Kecamatan Banawa pada tahun 2016. Ya. Dan olehnya tahun 2017 saya menyelenggarakan seminar sehari menggali nilai-nilai budaya adat istiadat Kaili di Kecamatan Banawa dengan menghadirkan 3 narasumber. Ya. Dr. Timudin Daeng Mangera MSc, Dr. Zubair SH.MH, Dr. Christian Pinjabate MSc sebagai sosiolog. Ya. Nah, jadi ketiga ini sudah saya hadirkan, Ya. dan itu diberi apresiasi oleh wartawan senior kita, Ya. Bapak Jamrin, Iya, iya. nah, Bapak Jamil. dan tokoh masyarakat yang ada di Donggala, Ya. Bapak Abdullah Yahya, Ya. kadir mereka. Dan di acara waktu itu dibuka langsung oleh Bapak Camat Banawa, Bapak Tasmin Esos MSI. Iya. Dan perlu saya sampaikan, anggaran yang digunakan dari seminar itu dari kantong pribadi saya sebagai rasa tanggung jawab dan keprihatinan saya terhadap adat dan tradisi yang ada di Kabupaten Donggala, khususnya di Kecamatan Banawa, harus tetap dilestarikan untuk menjaga marwah leluhur yang harus kita tetap hormati dan kita tetap budidayakan untuk anak cucu kita ke depan. Amin, amin, amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Dalam bahasa Ledo, terima kasih, Songgo Puasi. Dalam bahasa Unde, terima kasih, Gam Puasi. Tabe. Terima kasih untuk semua sahabat channel Traveling Sulawesi dan channel Hambali channel Kaili. Semoga ini menjadi awal diskusi kita
tentang lembaga-lembaga keadatan di wilayah-wilayah di Sulawesi Tengah, khususnya di Donggala, bersama narasumber-narasumber lain di wilayah Kabupaten Donggala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.